Hello Susan, I am bored now. Why not, Akida? Do you want me to give you some story? Oh wow, you have a good story. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, meet with me anymore with Miss Susan in Easy English. Okay guys, today's lesson I would like to share you about narrative text. But before it, as usual, I would like to ask you to click subscribe, like, and share to support my channel to be the better channel and best, of course. Oke guys, for the first, sebelum melanjutkan Miss menjelaskan mengenai naratif teks, mari kita saksikan dulu contoh dari seseorang yang sedang membacakan teks naratif. Oke, check it out. Hello Susan, I am bored now. Why not, Akida? Do you want me to give you some story? Oh wow, you have a good story. Yeah, of course. The title is True Friends. Sound interesting, tell me the story. Once upon a time, there were two close friends who were walking through the forest together. They knew that anything dangerous can happen anytime in the forest. So they promised each other that they would always be together in any case of danger. Nah, bagaimana? Tadi Miss Nur Akidah sudah menceritakan teks yang berisi tentang naratif teks. Baik, sekarang mari kita bahas mengenai yang pertama, itu adalah definition. Oke, apakah itu narrative text? Narrative text is a text focusing specific participant with complication or problematic event, and it tries to find the resolution to solve the problems and describe a sequence of fictional event. Nah, narrative text itu apa sih? Narrative text adalah sebuah teks yang fokus terhadap spesifik tokoh atau suatu tokoh yang di dalamnya terdapat permasalahan dan si tokohnya tersebut mencoba untuk memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan tentu saja dengan kejadian yang berurutan. Nah, ini adalah fictional text. Nah, biasanya teks naratif tersebut adalah berbentuk teks fiksi atau cerita yang bukan sebenarnya. Jadi jika ada teks seperti yang bukan cerita sebenarnya, contohnya dongeng dan lain sebagainya, berarti itu adalah naratif teks. Untuk jenis-jenisnya Miss akan jelaskan berikutnya. Lalu yang selanjutnya, purpose. What is purpose of narrative text? Apa itu purpose dari narrative text atau tujuannya apa? Yaitu to amuse or to entertain the reader with a story. Yaitu untuk menghibur pembaca dengan cerita yang diberikan. Jadi intinya kata kuncinya adalah kalau ada pertanyaan mengenai purpose, berarti cari yang diawali oleh kata to amuse atau to entertain atau menghibur. Nah, yang selanjutnya adalah generic structure. Nah, apa itu struktur-strukturnya apa-apa saja? Baik, bisa dilihat. Yang pertama itu adalah orientation. Orientation itu apa sih? Nah, set of the scene itu adalah suatu set atau rangkaian dari suasananya. Nah, di paragraf pertama itu biasanya adalah orientation. Berisi apa? Where, di mana, when, kapan, the story happen, kejadiannya terjadi, dan biasanya di paragraf pertama itu adalah introduce the participant of the story dan memperkenalkan si tokoh yang dibicarakan. Jadi itu ya di paragraf pertama itu orientation atau perkenalan yang intinya menceritakan siapa tokoh yang dibicarakan, kapan dan di mana cerita tersebut. Baik, lalu yang selanjutnya adalah complication. Apa itu complication? Nah, tell the beginning of the problems which lead to the crisis or climax of the main participant. Yaitu untuk memberitahukan pembaca di mana mulainya permasalahan yang penuntun terhadap permasalahan yang klimaks atau puncak permasalahannya. Jadi misalkan ada suatu tokoh yang diceritakan, nah di paragraf keduanya diceritakan mulai terjadinya permasalahan biasanya itu di film kan. Kalau di film nggak ada masalahnya, itu flat aja, lurus aja, itu nggak rame. Nah, itu adalah di complication, biasanya ada di paragraf kedua atau setelah orientation. Lalu yang selanjutnya adalah resolution. Nah, apa itu resolution? Itu adalah the problem or the crisis is resolved. Nah, resolve itu apa? Yaitu
memberikan solusi. Biasanya di paragraf ketiga itu adalah setelah complication ada solusi yang mulai muncul di sana dari permasalahan yang terjadi di paragraf sebelumnya, either in a happy ending or in a sad or tragic ending. Baik itu merupakan penyelesaian masalahnya itu merupakan happy ending, cerita yang membahagiakan, atau bisa jadi sad ending atau sedih akhirnya. Itu tergantung si penulis, itu gimana si penulis saja, seperti itu. And the last, reorientation or coda. Reorientation itu apa sih? Nah, this is a closing remark to the story and it is optional. Tapi ini adalah merupakan penutup, tapi ini optional, boleh ada atau tidak ada. Nah, biasanya it consists of moral lesson. Ini biasanya terdiri dari pesan atau pesan moral dari si penulis yang ingin sampaikan kepada pembaca, atau pelajaran yang bisa diambil. Itu adalah ada di paragraf terakhir, seperti itu. Baik, yang selanjutnya adalah language feature atau ciri-ciri kebahasaannya. Nah, yang pertama, using processes verbs atau menggunakan kata kerja yang menunjukkan terhadap proses atau kejadian-kejadiannya, seperti kata kerja biasa saja yang ingin diungkapkan oleh si penulis. Lalu selanjutnya, using temporal conjunction atau kata penghubung yang continuity yang menunjukkan keberlangsungan, kebersambungan, misalkan after that, setelah itu, dan lain sebagainya. Lalu using simple past tense. Kenapa simple past tense? Karena kejadian yang ada pada teks naratif itu merupakan kejadian yang sudah terjadi. Nah, jadi itu menceritakan kejadian yang sudah terjadi, otomatis menggunakan simple past tense, biasanya verb kedua pada kalimat positif, dan adapun jika menggunakan kata tidak itu pakainya didn't, seperti itu. Nah, yang selanjutnya Miss akan memberitahukan atau menjelaskan mengenai types of narrative text atau jenis-jenis dari naratif teks. Baik, yang pertama ada fairy tale. Nah, biasanya teks naratif tersebut ada fairy tale, itu dongeng. Kalau teman-teman ada melihat contoh teks yang berisi dongeng, berarti jenis teks tersebut adalah naratif. Lalu yang selanjutnya adalah misery atau misteri, kejadian apa, itu kan biasanya ya fiksi ya, atau kadang bukan sebenarnya. Lalu science fiction atau seperti fiksi ilmu pengetahuan, misalkan terjadinya pelangi itu mulai dari ya seperti yang fiksi itu yang bukan sebenarnya lah, hanya merupakan hiburan aja, berasal dari naga pelangi, seperti itu. Lalu romansa yang berbau romantis, atau horror yang menakutkan, cerita menakutkan, cerita seram. Fable, cerita hewan yang bisa berbicara pada zaman dahulu, si kancil seperti ini. Nah, lalu myth and legend, mitos dan legenda, itu juga termasuk ke dalam naratif teks. Dan history atau sejarah, seperti itu. Jadi yang di sini cerita seperti fairy tale, misery, science fiction, romance, horror, fable, myth and legend, history, itu termasuk ke dalam teks naratif. Baik, yang terakhir kita lihat di sini contohnya adalah true friends atau teman sejati. Baik, once upon a time there were two close friends who were walking through the forest together. Nah, suatu hari ada dua orang teman yang sedang berjalan di hutan secara bersama-sama. Nah, Miss di sini di paragraf pertama memberikan warna berwarna merah. Itu berarti bagian dari orientation atau perkenalan. Di sana diceritakan ada tokohnya, yaitu dua teman. Lalu kapannya? Once upon a time, pada suatu hari. Nah, untuk naratif biasanya cirinya menggunakan once upon a time atau pada suatu waktu. Lalu di paragraf kedua, nah ada suddenly they saw a large bear getting closer toward them. Nah, yang selanjutnya katanya tiba-tiba mereka melihat a large bear, beruang yang besar yang mendekat ke arah mereka. Nah, ini mulai terjadi masalah. Di sini Miss memberikan yang berwarna kuning, itu merupakan complication, mulai terjadinya masalah. Di paragraf ketiga kita lihat di sini, the bear came near the one who was lying on the ground. Lalu tiba-tiba bear mendekat terhadap salah satu yang sedang terlentang di lantai. Nah, itu mulai ada resolutionnya di sana, bisa dilihat, dibaca, ditelaah lagi. Mungkin bisa di screenshot dan apa isinya bisa dilihat nanti oleh sendiri ya guys ya. Ini Miss ada berwarna biru yang merupakan ciri dari ini adalah resolution.
Dan yang terakhir, moral of the story. Moral of the story itu ya, a true friend is need is a friend indeed. Jadi teman sebenarnya adalah teman yang ada kapanpun, seperti itu. Jadi itu adalah moral lesson atau reorientation. Oke guys, bisa difahami. Jadi intinya dapat disimpulkan bahwa naratif teks itu adalah teks yang berisi cerita bukan sebenarnya, yang berfokus pada tokoh yang ada komplikasi atau permasalahan di dalamnya, dan tentu saja ada penyelesaian di dalamnya. Okay, maybe enough our video today. Thanks, goodbye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.